Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masih di bab laju reaksi ya, akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Tapi sebelum kita bahas faktor-faktornya, kita akan membahas dulu tentang teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Nah, menurut teori tumbukan, reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel ya. Nah, tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan reaksi? Apakah semua tumbukan menghasilkan reaksi? Ya, jawabannya adalah tidak ya. Tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, tapi tumbukan yang efektif ya, tumbukan efektiflah tumbukan yang akan menghasilkan reaksi. Syaratnya ada dua ya, yaitu pertama energi yang cukup atau kita panggil energi aktivasi. Yang kedua adalah orientasi atau arah yang tepat ya. Nah, ini pertama tadi apa? Energi yang cukup atau energi aktivasi. Sebentar, ini ya. Nah, ini kan reaktan ya. Kemudian akan menjadi produk kalau energi aktivasinya cukup ya, energi aktivasinya cukup. Nah, yang kedua adalah orientasi atau arah yang tepat. Nah, kalau misalnya ada partikel kemudian bertumbukan, kalau arahnya tepat, maka kemungkinan akan menjadi tumbukan yang efektif. Kalau arahnya berlawanan atau menabrak dengan arah yang salah, maka kemungkinan tidak akan terjadi tumbukan. Seperti itu ya. Nah, teori tumbukan ini penting untuk membahas faktor-faktor laju reaksi. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada apa saja? Nah, perhatikan pertama ada suhu ya, temperatur. Yang kedua ada konsentrasi, kemudian luas permukaan, dan yang terakhir adalah katalis. Kita bahas satu-satu. Nah, faktor suhu ya. Bila suhu dinaikkan, energi kinetik partikel, nah ini yang bereaksi akan meningkat. Nah, perhatikan suhu, ada gambar. Ini partikelnya banyak. Ketika suhunya tinggi, maka energi kinetik ini harus digarisbawahi ya. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu partikel ketika yang menyebabkan pergerakannya menjadi cepat ya. Nah, ketika suhunya tinggi, ini partikelnya bergerak lebih cepat ya. Sedangkan suhunya rendah, kalau suhunya rendah ini partikelnya bergeraknya slow ya, enggak terlalu cepat. Maka dibandingkan suhu tinggi, suhu rendah ya, ini pergerakannya cepat, pergerakannya lambat. Maka kemungkinan tumbukan yang akan terjadi adalah tumbukan yang pada suhu tinggi ya, gitu. Kesimpulannya suhu tinggi ya itu akan mempercepat laju reaksi. Nah, selanjutnya ini ada rumus ya jika ditanya kecepatan atau waktu. Pada umumnya bila suhu dinaikkan 10 derajat Celcius, laju reaksi akan menjadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat lebih cepat. Nah, artinya waktunya berkurang. Maka ada dua persamaan, ada dua rumus ya. Pertama, Vt sama dengan V0 2 dikali delta T per 10. Yang kedua, kalau ditanya waktu adalah T akhir ya, T akhir sama dengan T awal dikali setengah pangkatkan delta T per 10 ya. Keterangannya di sini ada ya. Vt adalah laju reaksi akhir, V0 adalah laju reaksi awal, T kecil adalah waktu akhir, T0 adalah waktu awal, dan delta T adalah perubahan suhu. Lanjut ya. Sekarang contoh soalnya. Contoh soal, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi meningkat 2 kali lipat. Laju reaksi pada 60 derajat Celcius jika dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius ini meningkat berapa banyak? Dari 20 ke 60 ya. Sekarang pakai rumus yang pertama ya, yang ditanya kecepatan adalah Vt sama dengan V0 kali 2, duanya dari meningkat 2 kali ya. Kemudian pangkatkan delta T per 10. Maka kita harus mencari delta T dulu ya. Delta T-nya 60 dikurangi 20 adalah 40. Masukkan ke rumus.
delta T-nya 40 ya, per 10 maka hasilnya 4. Nah 2 pangkatkan 4 adalah 16. Nah laju reaksi meningkat 16 kali. Nah kesimpulannya adalah tadi ya, suhunya dinaikkan 60 derajat Celcius, maka lajunya lebih cepat 16 kali. Lanjut. Nah ini contohnya yang ditanyakan adalah waktu suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksi berlangsungnya 45 menit ya, suhunya 10 derajat, waktunya 45 menit. Nah, kalau kita naikkan jadi 50 derajat Celcius, ini berlangsung berapa menit gitu ya. Maka masukkan ke rumus ini ya, ini rumusnya. Kita carikan delta T dulu. Delta T-nya 50 min 10 adalah 40. T0-nya adalah 45 ya. Nah, masukkan ke rumus. Nah, ini T akhir ya sama dengan T awal dikali sepertiga, karena di sini 3 kali lebih cepat ya. Karena waktu maka kita pakai sepertiga. Kemudian 40 tadi ya, delta T-nya per 20. 40 per 20 adalah 2. Ini sepertiga pangkatkan 2 ya, adalah 1/9 dikali T0 nya 45, maka 45 dikali 1/9 adalah 5. Artinya apa? Tuh, reaksi berlangsung selama 5 menit lebih cepat. Saat suhunya 10 derajat Celcius, waktunya 45 menit. Tapi suhunya dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius. Nah, waktunya lebih singkat, yaitu hanya 5 menit ya. Lanjut, yang kedua adalah faktor konsentrasi ya. Naiknya konsentrasi per reaksi menyebabkan jumlah partikel. Nah, ini harus digarisbawahi ya, jumlah partikel akan meningkat. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini ya. Ini reaksinya sedikit, kalau ini reaksinya lebih banyak. Artinya ini konsentrasinya kecil ya, rendah, sedangkan ini konsentrasi tinggi. Semakin konsentrasinya rendah, berarti partikelnya sedikit. Semakin konsentrasinya tinggi, partikelnya banyak. Partikel yang banyak memungkinkan terjadinya tumbukan nih, tumbukannya lebih banyak. Tumbukan yang lebih banyak memungkinkan terjadinya reaksi lebih cepat ya. Nah, ini kesimpulannya apa? Kalau konsentrasinya tinggi ya, maka reaksi akan lebih cepat berlangsung. Kenapa? Karena tumbukan lebih banyak terjadi gitu ya. Lanjut, selanjutnya ini ada luas permukaan. Faktor ini khusus untuk reaksi zat yang fasenya padat ya. Semakin luas bidang sentuh zat padat, semakin banyak jumlah tumbukan akan terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin tinggi. Perhatikan gambar yang ada di sini ya. Nah, misalnya ini ada 2 partikel ya. Ini ya, misalnya ini garam, misalnya ini air ya. Nah, kalau garamnya padat, kasar ya, besar begitu ya, partikelnya besar, maka kemungkinan yang nempel, yang bertumbukan sedikit. Tapi kalau partikelnya kecil-kecil ya, kecil-kecil banyak jadinya kan, akan memungkinkan tumbukan lebih banyak, sehingga reaksi akan lebih cepat ya, gitu, akan lebih cepat terjadi ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya, faktor katalis ya. Katalisator atau katalis adalah zat yang ditambahkan untuk dapat mempercepat laju reaksi dengan membuat jalan lain atau tahapan reaksi baru. Perhatikan di sini ya. Perhatikan sebentar di sini. Nah, di sini ya, reaksi yang ini. Nah, ini ada grafik ya. Ada EA yang pertama, energi aktivasi 1, ini energi aktivasi yang kedua ya. Nah, ini yang sebelum ditambahkan katalis. Sedangkan yang kedua ya, yang energi aktivasinya rendah, ini dengan katalis ya. Maka penambahan katalis ini mencari jalur lain yang energi aktivasinya rendah. Misalnya apa? Misalnya ketika orang tua kita pengen
pisangnya. Kita punya pisang itu masih mentah, tapi kita pengen cepat matang, maka biasanya orang tua kita menambahkan karbit ya, karbit supaya pisangnya lebih matangnya, lebih cepat matang. Maka karbit di sini fungsinya sebagai katalisator seperti itu ya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nah, sebelumnya kita review dulu ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada satu suhu ya, yang kedua adalah konsentrasi, yang ketiga adalah luas permukaan, dan yang terakhir adalah katalis. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.